Perkenalkan, nama saya Daniel Ricardo, NIM 67 2020 083, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Timothy Arif Kurniawan dengan NIM 67 2020 104. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat 3 jenis kabelan, yaitu kabel straight, kabel cross, dan kabel rollover. Sebelum kita akan membuat kabelan dengan 3 jenis, saya akan memperkenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan untuk membuat kabelan. Yang pertama, kabel UTP. Untuk ukuran ya sesuai selera kita masing-masing. Kemudian di sini ada RJ45. Ada 2 untuk ujung kanan dan ujung kiri, alias ujung yang satu dengan ujung yang lain. 2 RJ45. Kemudian di sini ada tang krimping untuk memotong dan mengupas kabel. Dan di sini ada gunting. Untuk gunting ini tidak wajib karena saya menggunakan gunting untuk merapikan kabel yang agak tidak sejajar. Jadi yang pertama adalah siapkan dulu kabelan. Nah, jika sudah dipersiapkan, pertama-tama kita kupas dulu ujung dari kabelan yang sudah kita persiapkan. Bisa menggunakan tang krimping seperti yang saya gunakan di video, tapi juga bisa menggunakan silet atau gunting kalau tidak punya tang krimping. Nah, setelah kita kupas seperti itu, ngupasnya itu sedikit aja ya, sekitar sejengkal jari. Terus kan itu di dalam ada lilitannya warna-warni seperti itu. Nah, pertama-tama kita lepasin dulu lilitannya. Nah, setelah kita lepas lilitannya, kita akan buat pola dari kabel straight, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, saya misalnya ini agak berjauhan ya, soalnya biar tidak kabelnya itu tidak kemana-mana dan mudah untuk dirapikan nantinya. Nah, kira-kira seperti ini pola yang sudah saya buat. Nah, yang selanjutnya kita akan meluruskan kabel yang sudah kita buat. Nah, untuk meluruskannya itu kita dapat menggunakan tangan ya, bisa kita tarik ujung-ujung dari kabelnya itu hingga menjadi lurus. Jangan lupa pangkalnya itu juga kita pegangi agar kabelnya itu tidak kemana-mana dan melenceng. Nah, kalau sudah jadi maka akan jadi seperti yang saya lihatkan di video. Pastikan lagi kalau kabelnya itu nggak salah, karena kalau salah itu kabelnya akan gagal dan tidak bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan memotong sebagian dari pola kabel yang sudah kita buat. Nah, ini dilakukan agar semua bagian dari kabel yang dalam sampai lapisan yang luarnya itu bisa masuk ke dalam konektor RJ45. Karena kerimpingan yang bagus dan baik itu apabila jaket atau bagian luar dari kabelan itu juga masuk ke dalam konektor. Nah, jika sudah yakin, kita dapat masukkan langsung ke dalam konektor RJ45. Nah, pastikan semua ujung-ujung kabel itu mentok ke dalam konektor. Kalau sudah yakin, kita krimping saja langsung sampai ada suara klik. Nah, jika ada suara klik seperti itu, maka kerimpingan kita sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya itu sama ya, untuk ujung yang satunya lagi prosesnya sama persis seperti kita membuat ujung yang pertama. Jadi ini kita percepat saja. Nah, kalau sudah selesai kita krimping sama seperti kita lakukan di ujung yang satunya lagi. Kalau sudah ada suara klik,
maka kerimpingan kita sudah berhasil dan kabel yang kita buat sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan tes menggunakan kabel yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kabel straight ini untuk menghubungkan yang perangkatnya yang berbeda jenis. Jadi di sini saya menggunakan laptop dan router. Nah, di sini kita hubungkan dari router ke laptop yang sudah kita siapkan. Nah, karena sudah terhubung dengan internet, maka kabel yang sudah kita buat tadi berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kabel cross. Prosesnya itu sama seperti kita membuat kabel straight. Pertama kita kupas dulu menggunakan tang krimping. Lalu setelah kita kupas, kita tuh nanti buatnya akan sama ya seperti pola kabel straight. Jadi yang ujung pertama itu sama persis seperti kita saat membuat pola kabel straight, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, karena prosesnya sama, di sini kita percepat saja. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya akan jadi seperti ini, sama persis kayak kabel straight. Nah, kalau ujungnya satu lagi nanti akan berbeda. Kalau yang ujungnya yang pertama kita buat itu sama persis seperti kabel straight. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat yang ujungnya satu lagi. Nah, untuk ujungnya satu lagi ini, untuk kabel crossover itu prosesnya sama. Yang membedakan itu cuma urutan kabel yang akan kita buat nantinya. Pola yang akan kita buat itu nanti putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, kalau sudah selesai nanti polanya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, sudah lurus, selanjutnya sama, kita akan memotong sebagian kabel yang sudah kita buat agar bisa masuk ke konektor RJ45. Nah, selanjutnya kalau sudah yakin, kita dapat memasukkan kabel yang sudah kita buat ke konektor RJ45. Nah, jangan lupa untuk memasukkannya itu konektornya itu posisinya pengungkitnya itu ada di bawah kita, artinya membelakangi kita. Nah, sebelum kita crimping, kita kencangkan dulu sampai kabel yang kita buat itu masuk hingga ke ujung-ujung konektor RJ45. Nah, apabila dirasa sudah yakin, kita dapat melakukan crimping. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah ada suara klik, berarti crimping yang kita lakukan sudah selesai. Nah, jadi seperti ini kabel crossover yang sudah kita buat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kabelan dengan jenis rollover. Untuk yang pertama kita kupas kabel ini, kupas kulit dari kabel ini dengan menggunakan tang krimping yang bagian sini, bagian dalam sini. Kita masukkan seperti ini, kita masukkan, nggak usah banyak-banyak yang kita kupas, cukupnya saja. Kemudian kita potongnya setiap sisi kita potong supaya nanti nariknya kita lebih mudah. Nah, setelah terkupas akan ada 8 warna. Warna yang pertama ada putih di sini itu bisa dibilang sebagai putih oren. Kemudian ada oren, hijau muda, hijau tua, biru tua dan biru muda, dan yang terakhir coklat muda dan coklat tua. Berikut adalah tampilan setelah kita kupas dari jaket kabel. Oke, setelah kita mengupas jaket kabel UTP ini, untuk ujung yang satu, kabel yang pertama adalah berwarna putih atau putih oranye. Untuk kabel yang kedua adalah oranye. Kabel yang ketiga adalah hijau muda atau hijau putih. Kabel yang keempat adalah biru. Kabel yang kelima adalah biru muda atau biru putih. Kabel yang keenam adalah hijau. Kabel yang ketujuh adalah coklat putih atau coklat muda, dan kabel yang ke-8 alias kabel yang terakhir adalah coklat atau coklat tua. Susunannya seperti ini. Setelah kita mengurutkan kabel sesuai dengan urutan warna, kemudian kita memasukkannya ke RJ45. Untuk proses pemasukannya RJ45 ini, posisi plastik yang menonjol ini kita kasihkan ke arah bawah, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan kabelnya ke dalam RJ45. Untuk memasukkannya bisa pelan-pelan karena cukup sulit. Nah, setelah masuk akan seperti ini. Kemudian kita bisa menarik yang ujung satu yang tidak ada RJ45 nya ini, supaya biru-biru yang ada di RJ45 ini bisa lebih masuk lagi. Kita tarik. Nah, setelah biru-biru yang dari jaket kabel ini sudah masuk ke dalam RJ45, kemudian kita memasukkan RJ45 ini ke dalam tang krimping. Dengan posisi yang bagian plastik menonjol ini kita kasihkan ke arah atas seperti ini. Kita masukkan ke tang krimping. Kemudian bisa kita tekan untuk tang krimpingnya. Jika bagian sini tuh ada sedikit bentuk segitiga, ketika segitiga ini sudah menekan bagian jaket dari kabel ini, itu berarti sudah terpasang.
karena sudah tidak bisa ditarik lagi, maka sudah terkunci. Kalau sudah terkunci gini berarti sudah benar. Kemudian lakukan hal yang sama ini pada kabel yang ujung satunya, namun dengan urutan warna yang berbeda. Kemudian untuk ujung yang kedua, warna yang pertama adalah coklat atau coklat tua. Warna yang kabel kedua itu adalah coklat muda. Untuk yang kabel ketiga itu hijau tua. Kabel yang keempat itu biru muda atau biru putih. Kabel yang kelima itu biru tua. Kabel yang keenam adalah hijau muda atau hijau putih. Kabel yang ketujuh itu adalah oranye atau oranye tua. Kemudian kabel yang ke-8 alias yang terakhir itu putih oranye atau putih saja. Berikut tampilannya seperti ini. Kemudian setelah kita urutkan warnanya, kita masukkan ke dalam RJ45 lagi dengan posisi plastik yang menonjol ini ke arah bawah seperti ini, dan kita masukkan. Nah, setelah berhasil memasukkan seperti ini, kita tekan lagi hingga biru-birunya masuk seperti ini. Masuk. Setelah masuk, kita masukkan ke dalam tang krimping lagi dengan posisi seperti ini. Kita tekan tang krimping. Karena segitiga yang ada di RJ45 bagian sini ini sudah menekan ke arah jaket kabel, maka pemasangan RJ45 untuk ujung yang kedua sudah selesai alias sudah berhasil. Berikut adalah tampilan dari kabelan untuk jenis yang rollover. Demikian video tutorial perkabelan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.